Yo, selamat datang lagi di Oki Channel. Ya, sekarang kita akan bacain lagi cerita-cerita dari kalian ya. Cerita horor-horor pastinya ya. Kalau kalian yang baru ngikutin channel ini, bisa juga dengan cara kirim ke DM Instagram aku @dnsaglor ya. Kita bisa bacain cerita-cerita kalian di sini. Dan bisa juga kalau memungkinkan kita undang kalian ke sini juga ya. Ini kita dapat cerita lagi. Cerita yang di sini bebas kok. Boleh juga kalian mengarang sendiri, boleh juga di kehidupan nyata kalian ya. Oke, sebelum melanjut ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe guys ya. Pencet tombol merah menjadi abu-abu ya. Oke. Di sini ada cerita horor rumah baru ya, dari orang yang nggak mau disebutkan namanya. Ini bermula dari ayahnya ya, yang baru saja mengalami kebangkrutan di perusahaannya karena ditipu orang, dan akhirnya semua aset kami pun disita, termasuk perusahaan ayah, kendaraan, dan termasuk rumah kami juga. Ini ceritanya berarti ini mengalami kendala ya, kebangkrutan. Dan setelah itu keluarga kami pun berniat untuk mencari rumah dengan hanya berpegangan tabungan ayah. Walaupun rumahnya kecil, sederhana, ya gak apa-apa lah. Ketimbang tidak ada rumah. Dan saat kami mencoba mencari rumah, ada seorang bapak-bapak menghampiri ayah dan mencoba menawarkan rumahnya. Ya, dan di sini berarti menemukan jalan ya. Ada orang yang menawarkan rumahnya. Oke, lanjut next. Rumahnya yang sebetulnya jalan ke rumahnya tersebut jauh sih dari kota, dan jalannya pun sepi banget dan menanjak. Kurang lebih hampir 10 km. Kita jalan pun sampai di rumah tersebut tuh. Berarti ini awalnya dia rumahnya di kota gitu ya, dan dia sekarang pindah ke pelosok desa lah ya. 10 km jalannya itu sepi banget. Berarti kan udah masuk ke dalam desa-desa gitu ya. Sebenarnya rumahnya agak besar sih, tingkat 2, dan serasa ada yang aneh gitu. Hanya ada satu rumah aja, yaitu hanya rumah kita. Dan kalau mau ke perkampungan warga di bawah, tadinya jaraknya masih 1 km. Oh iya, ini ada kata-kata nanjak ya. Jadi rumahnya itu kayak di perbukitan, 10 km dia jalan. Dan kalau dia ingin ke rumah atau ke permukiman, ke rumah warga, itu harus turun lagi sejauh 1 km ya. Oke, sebenarnya agak ngeri, tapi kata ayah gak apa-apa lah. Ya lagian kan ini tempatnya jauh dari kota dan kita bisa beristirahat dari ramai dan sibuknya kota. Oh ya, ada benernya juga sih. Kan habis mengalami apa gitu ya, habis mengalami kendala, jadi ya perlu juga sih kita refresh gitu ya, refresh otak. Dan akhirnya keluarga kami pun tinggal di sana. Kami sampai di sana pada waktu siang hari dan terlihat biasa-biasa aja sih. Ya, dan dia tiba di sana berarti dia berangkatnya pagi, sampai di sana siang gitu ya. Oke, next. Sampai mana tadi? Dan setelah sampai di sana, kami pun mulai bersih-bersih dan berbenah rumah. Mungkin rumahnya sudah lama ya nggak ditinggalin, jadi gitu deh. Oke, next. Saat kita menyelesaikan semuanya, hari pun sudah petang. Ayah dan ibu tidur di kamar lantai bawah dan aku dikasih kamar di lantai atas. Ya, tadi dia bilangnya
ada 2 lantai ya, ada 2 lantai, dan ibu sama ayahnya tinggal di bawah. Maksudnya tidurnya di kamar bawah dan dia dikasih di kamar atas. Oke, next. Dan entah kenapa aku baru sadar di sebelah kamar aku ada ruangan yang tertutup rapat, nggak dibuka sama sekali dari awal kita datang. Oke, ini mulai nih ya, ada horor-horornya nih ya. Ada ruangan di sebelah kamarnya, yaitu tempat yang dari awal dia buka mulai berbenah, bersih-bersih, dan tidak pernah dibuka dan dilihat sama sekali. Oke, next. Aku pikir ya udahlah, biarin aja, lagian mungkin itu cuma gudang. Oke, dia masih berpikiran positif ya. Dia pikir itu cuma gudang dan nggak dibuka. Oke, next. Dan saat tengah malam aku mendengarkan suara piano di dalam rumah tersebut. Wow, rumah tua ya berarti ini guys ya. Oke. Mulai ada gregetnya nih di sini. Di dalam ruangan tersebut, tapi masa iya ayah main piano malam-malam? Tapi kan nggak mungkin. Ayah sama ibu kan nggak bisa main piano. Oke, maksudnya gini nih. Di dalam ruangan tersebut ya, di dalam ruangan tersebut ada suara piano. Dan yang anehnya, di dalam rumah ini nggak ada siapa-siapa lagi selain mereka bertiga, si pencerita tersebut, ayahnya dan ibunya. Oke ya. Dan anehnya lagi, ini ayah dan ibunya nggak bisa bermain piano, tapi di dalam ruangan tersebut yang katanya menurut dia tadi gudang, itu ada suara piano dari dalam situ. Oke, emang kalau dengar suara piano itu ngeri juga ya. Kayak kesannya itu kalau tengah malam, ya kayak gimana sih? Kayak ngeri gitu, kayak rumah-rumah lama gitu ya. Oke, next saja, next, mulai seru nih. Dengan rasa penasaranku, aku memberanikan diriku untuk keluar dari kamar dan menghampiri ruangan tersebut. Oke, dia sebenarnya berarti nggak berani ya, dia merasa takut nih. Berarti ini ruang kosongnya yang menurut dia gudang itu ada di lantai atas ya. Kan tadi dia bilangnya di samping kamarku. Kan dia tidurnya di lantai atas. Oke, next ya. Dan ini dia tadi mendengar suara piano, tapi ayah dan ibunya dia tidak bisa bermain piano. Dan dia dengan rasa penasarannya, ia memberanikan diri untuk keluar kamar dan ingin melihat atau menengok di dalam ruangan tersebut, siapa sih sebenarnya yang main piano, dan kenapa tengah malam gitu main piano. Oke. Kan tetapi saat aku berada di depan pintunya, aku merasa merinding yang sangat hebat. Bulu-buluku pada naik semua, tapi aku penasaran dengan suara piano itu. Siapa yang mainkannya? Oke. Dia udah mulai ngerasa ini ya. Gila, merinding juga loh gua. Dia merasain itu berarti ada energi negatif ya di situ ya. Dia ngerasain bulu kuduknya merinding, dan tapi kalau dia nggak masuk, dia itu penasaran juga, kepo gitu loh ya. Gila, gua aja yang ceritain merinding anjir. Oke. Karena mana tadi? Penasaran aku suka. Karena selain keluarga kami, tidak ada orang lagi yang tinggal di sini. Ya, benar kan? Di situ berarti cuma ada 3 orang. Saat ku buka ruangan tersebut, ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam sana. Hanya ada barang-barang kuno antik
seperti piano tua, lukisan tua, keris, dan benda-benda kuno lainnya. Oke, berarti ini emang bener kata gue tadi ya. Ini rumah kuno, dan mungkin ditinggalin juga sih ya, ditinggalin sama penghuninya ya, entah kenapa sih. Tapi emang bener loh, rumah tua-tua kayak gini tuh yang ada barang tua-tuanya, barang antiknya itu menakutkan juga, merinding sih. Tapi berani juga loh keluarga mereka ini bisa mau menempati tempat yang dari awal aja sudah rumahnya jauh dari perkotaan sih biasa aja sih ya. Tapi rumahnya ini jauh dari permukiman dan rumahnya cuma ada satu rumah mereka ini aja. Berani banget loh emang, nekat sih. Oke, next ya. Dan aku merasa kepo dengan benda-benda itu. Lalu aku coba masuk dan melihat benda-benda tersebut. Oke, dia pun masuk ya, ini masuk ke dalam situ dan melihat-lihat ada benda apa saja di situ ya. Gitu kayaknya. Oh. Angker sih berarti ya. Oke, next saja, next saja. Lalu setelah melihat benda-benda itu, aku melihat ada seperti ruangan lagi di dalam situ. Dan aku mencoba membukanya. Oh, ini pasti ada something wrongnya nih, ada apa-apanya nih. Soalnya ini gimana ya? Saat ada di ruangan dan ada ruangan tersebut sudah gitu ya, sudah kayak angker gitu ya. Apa sih namanya, barang-barang antik gitu loh. Dan kalau barang antik di rumah tua juga itu seperti udah ada chemistry-nya gitu loh ya. Oke, dan di situ, di dalam situ ada sebuah ruangan lagi dan dia ingin mencoba melihatnya. Oke, next saja ya, next langsung ya. Oke. Dan aku mencoba membukanya dan aku sangat-sangat terkejut sama sekali melihat isi di dalamnya. Ternyata di dalam situ ada satu kuburan. Oh. Oke. Wait. Gue coba memahami dulu ya. Aku sangat-sangat terkejut sekali melihat isi di dalamnya. Oke. Berarti gini guys. Itu di dalam rumah itu ada satu ruangan, ya kan? Ruangan yang nggak dibuka dari mereka awal datang ya. Dan ruangan itu ada barang-barang antiknya di dalam. Seperti tadi lukisan kuno, piano kuno, sama keris-keris guys ya. Dan di dalam ruangan itu nggak stop di ruangan itu, ternyata di dalamnya masih ada ruangan lagi, pintu lagi. Oke. Dan entah itu pintu untuk keluar dari rumah, dari ruangan itu, atau pintu kemana lagi ya. Oke, next saja. Dan ini tadi katanya dia sangat terkejut sekali saat membuka pintu tersebut. Ternyata di dalamnya ada kuburannya guys. Oh, merinding parah sih gua, anjay. Oke. Dan aku pikir kenapa ditaruh di dalam rumah. Dia berpikir kenapa sih kuburan kok ditaruh di dalam rumah. Tapi termasuk pemberani juga nih orangnya. Ini cowok apa cewek sih? Berani banget loh dia, anjay. Gua aja yang ceritain, yang denger ceritanya juga merinding parah dia. Nah, next ya, oke. Aku langsung merasakan hawa yang gak enak banget. Aku langsung mencoba lari, kabur untuk keluar dari dalam situ. Tapi pintunya tiba-tiba tertutup rapat dan aku pun mulai merasakan ketakutan. Oke, dia berarti terkejut melihat segera. Dia terkejut, dia melihat ada kuburan dan dia langsung lari ya. Lari untuk kabur, maksudnya untuk keluar dari ruangan situ, atau dia berpikir untuk mau memberitahu ayah dan ibunya gitu ya mungkin. Oke. Tapi
pintunya tiba-tiba tertutup rapat dan aku pun mulai merasakan ketakutan. Oke. Dan tiba-tiba saat dia mau lari keluar, itu pintunya tiba-tiba tertutup. Memang sering sih terjadi seperti itu ya. Pintunya tiba-tiba tertutup, gak bisa dibuka. Oke. Dan aku pun teriak sekencang-kencangnya, dan aku mendengar suara ayah dan mama teriak-teriak manggil namaku dan berusaha mendobrak pintu agar aku bisa keluar. Oke. Dia berarti teriak-teriak sampai membangunkan ayah dan ibunya ya, berarti. Ayah dan ibunya datang, berarti kan mereka terbangun ya. Oke, mendengar suara teriakan dari si pencerita tersebut. Oke. Dan mereka berusaha mendobrak pintu itu agar aku bisa keluar. Akan tetapi ayah saat berkali-kali mencoba mendobrak pintu itu tetap tidak bisa terbuka. Oke, berarti ayahnya sudah mencoba mendobrak tapi tidak bisa terbuka guys ya. Oke. Dan malah ayah seperti terdorong jatuh ke lantai bawah. Oh. Wow. Wow. Wow, gue mencoba berusaha memahami dulu guys. Berarti ini mendobrak pintu gitu kan ya. Tapi ayahnya ini malah terpental ke bawah, jatuh nih. Oke, dan ibu pun mulai panik mencari benda yang bisa membuka pintu tersebut. Nah, berarti ini ibunya panik dari ayahnya jatuh, mau nolong ayahnya dulu, atau dia juga panik mau menolong anaknya tersebut yang terkunci di dalam. Nah, ibunya ini nextnya ini ya, ibunya ini menemukan linggis ya, ingin mencong